orang bisa berhumor ria, itu berarti hidupnya nyaman. Jadi kalau kalian sedang sumpek, stres kan diajak guyon susah. Nah, bisa guyon, bisa bergurau, itu berarti kamu bisa menikmati hidupmu. Nggak mencurang, terus sumpek, terus koyok-koyok hidup itu berat gitu. Nah, berarti kurang aktual hidupmu. Orang yang menganggap hidupnya berat itu kan sebenarnya nyambung dengan tadi. Dia belum menerima hidupnya apa adanya. Siapa sih orang yang nggak ada kurangnya? Siapa sih orang yang nggak ada masalahnya? Tapi orang yang mampu memuncakkan aktual. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman, kita lanjut lagi belajar filsafat, mengistiqomahi, menjelajahi gagasan-gagasan para filosof dari barat, timur, Islam, maupun para filosof Nusantara. Baik, nah kita belajar ya gagasan etiknya Lorenz Kohlbeck ini. Ini teori beliau ini dikenal istilahnya berhubungan dengan dunia psikologi moral. Jadi belajar tentang etik tapi dikaitkan dengan kondisi psikologis kita, kondisi kejiwaan kita. Nanti asumsi besarnya Lorenz Kohlbeck ini, jadi kondisi mental kita yang itu berubah, yang itu berkembang, itu berhubungan juga dengan perilaku moral kita. Jadi moralitas itu bertahap, berjenjang. Kalau asumsinya Lorenz Kohlbeck ya kondisi jiwa kita mempengaruhi perilaku moral kita. Makanya kalau ada orang kok kelakuannya gitu ya, atau orang itu kayak gitu kok dia merasa baik ya, itu berarti ya di situ level moralnya dia. Jadi tahap moralnya dia di situ. Kadang-kadang kan kita heran, menurut saya loh itu jelas tidak sopan, menurut saya itu jelas pelecehan, tapi kok dia merasa baik-baik saja ya, aman-aman saja ya, merasa ya memang seharusnya begitu. Nah kalau pakai teorinya Kohlbeck ini, ya memang levelnya dia di situ, tingkatan moralnya dia ada di situ. Ya ini malam hari ini kita belajar itu biar kamu ndak heran dan juga ndak ngamuan juga kalau ketemu orang-orang semacam itu. Jadi kalau ada kelakuan-kelakuan yang tidak cocok sama kalian, tinggal disimpulkan saja, oh memang level moralnya masih di situ, kurang tinggi. Meskipun ya saya sarankan pertama-tama kalian sebelum ngejudge orang, menilai orang, nilai diri sendiri dulu. Kamu levelmu terus ada di mana? Ketika engkau menganggap orang lain standar moralnya rendah, nah standarmu terus ada di mana? Malam hari ini kita cek ya, nanti kita ada di mana kalau pakai teorinya Kohlbeck ini. Moralitas kita ada di titik mana. Jadi malam hari ini kita mempertemukan kajian filsafat dan kajian psikologi. Kajian tentang etik itu kan cabangnya filsafat. Cuma nanti kawin dengan kajian psikologi. Baik. Silahkan yang sudah siap-siap tidur, doanya di tata. Malam hari ini materinya materi kelas sekali, materi kampus sekali. Jadi pokoknya kita kejar barokahnya saja. Entah nanti paham tidak paham materi yang saya sampaikan malam hari ini. Oke, saya mulai di sini. Ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku moral kita.
Jadi ini secara psikologis ya. Yang pertama apa? Sensitivitas moral. Kepekaan moral. Orang itu beda-beda kepekaan moralnya. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik atau menyakiti yang lain atau menyusahkan yang lain, tapi dia tidak sadar juga. Nah, itu nanti hubungannya dengan kepekaan moral. Ada orang yang sebenarnya yang dilakukan masih normal saja kok, tapi dia tidak enaknya luar biasa. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan moral. Kamu peka enggak sih kalau yang kamu omongkan itu menyakiti? Nah, itu kepekaan. Saya mau tanya temanku ini sudah punya pasangan apa belum ya? Tapi kalau tak tanya tersinggung enggak ya? Nah, itu berarti kamu punya level kepekaan sendiri. Atau jangan-jangan kalimatku tadi menyakiti dia. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan. Kalau kamu sering jadi orang tidak enakan, mudah sungkan, mudah segan terhadap sesuatu, itu kemungkinan hubungannya dengan sensitivitas moral ini. Nah, ini menentukan perilaku moral. Kalau kalian tidak enak itu kan terus mulai remnya diefektifkan. Tidak ingin lagi menjelajah atau ngejar-ngejar informasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Dan ini setiap orang pastinya beda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada yang tumpul sama sekali. Nah, yang kedua, penilaian moral. Kalau ini hubungannya dengan kecerdasan. Penilaian moral itu nanti nyambungnya dengan keputusan moral. Saya harus melakukan ini apa melakukan itu ya? Yang ini lebih baik, yang itu kurang baik. Saya milih yang lebih baik saja. Ini penilaian moral, pikiran main. Jadi saya habis dimaki-maki orang ini. Enaknya saya balas maki-maki, saya diamkan saja, atau saya jelaskan baik-baik, atau saya rangkul dia. Ini kan pertimbangan-pertimbangan moral. Nah, itu pikiran yang main. Kalau sensitivitas tadi mungkin kepekaanmu, perasaanmu. Tapi penilaian ini banyak berhubungan dengan pikiranmu, akalmu. Ada yang menyebutnya pertimbangan moral. Pertimbangan itu berarti mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Enaknya ini atau itu ya. Ini harusnya saya bersopan-sopan ke dia atau saya lugas saja ngomong apa adanya. Ini pertimbangan moral. Oke, jadi pikiranmu dipakai. Jangan dikira kalau moral itu tidak pakai mikir. Dulu pernah kita bahas satu sesi kecerdasan moral, kecerdasan etik, dan berpikir etik. Oke, kalau tiba-tiba kalian misalnya ya sedang enak-enak ngaji gini, terus teman-teman yang ada di sebelahmu batuk terus, misalnya, ayo kamu melakukan apa? Kamu hibur dia, kamu keluar ngambilkan minum, jangan-jangan dia memang butuh air, atau kamu hibur saja, atau kamu doakan saja. Ya Allah, semoga temanku tidak batuk-batuk lagi, apa begitu saja, apa yang kamu, itu kan pikiranmu kerja. Jadi itu yang disebut penilaian moral. Nanti ini berhubungan dengan keputusan moral. Oh, ini yang saya pilih. Nah, yang kedua itu. Jadi moralitas seseorang itu berhubungan dengan sensitivitasnya, berhubungan dengan kecerdasannya. Yang ketiga juga berhubungan dengan motivasinya. Dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat baik, untuk milih yang lebih baik. Ada loh orang itu yang tahu kok secara pikirannya dia ini lebih baik, dan dia sadar kalau ini menyenangkan orang atau menyakiti orang, tapi motivasinya kurang dia. Alah, ngapain sih capek-capek melakukan itu, sudahlah. Nah, ini berarti motivasinya kurang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau bahasa agama niatnya kurang kuat.
Kalau niat kurang kuat ini kan kamu tahu kamu harus melakukan apa tapi tidak melakukan apa-apa. Atau ya melakukannya setengah hati. Nah, ini namanya motivasi moral. Biasanya ya lawannya kemalasan moral, demotivasi moral. Kamu tidak tahu yang baik dan buruk tapi tidak ingin melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang keempat baru implementasinya. Kalau implementasinya itu gabungan antara 3 tadi plus situasi konkretnya. Jadi ini namanya penerapannya, implementasinya. Jadi sensitivitasmu ditambah kecerdasanmu untuk menilai sekaligus motivasi dalam dirimu, terus dikonkretkan lewat anggota tubuhmu di tengah masyarakat. Ini namanya implementasi. Disitulah perilaku moral lahir. Jadi dipengaruhi oleh 4 hal ini sekaligus. Jadi kalau kalian ingin menganalisis perilaku moral seseorang, kalian tinggal bagi, sejauh mana dia sensitif, sejauh mana kecerdasan moralnya bekerja, sejauh mana dia termotivasi untuk melakukan perilaku moral itu, dan implementasinya seperti apa. Nah, ini 4 hal yang berpengaruh dalam perilaku moral kita. Ya ini yang membuat setiap orang itu bisa beda-beda perilakunya. Karena apa? Sensitivitasnya beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda, motivasinya juga beda-beda. Jadi maka keputusan moralmu dengan temanmu, mungkin dengan adikmu, dengan keluargamu bisa saja sangat jauh berbeda. Kenapa? Isi komponen 3 tadi beda. Sehingga implementasinya beda-beda. Oke, baik. Nah, ini silahkan nanti kalian renungkan ya, perilakumu sejauh mana kamu sensitif secara moral, peka. Sejauh mana kamu cerdas secara moral, dan sejauh mana kamu termotivasi untuk jadi orang yang bermoral. Ada loh orang yang tidak termotivasi jadi orang yang bermoral. Banyak mungkin orang yang putus asa dengan moral. Alah Pak, saya bermoral, akhirnya saya yang paling sulit, saya yang paling sengsara. Saya toleran bantu teman, terus akhirnya ya saya susah sendiri, teman-teman ketawa-ketawa enak. Saya paling sumpek misalnya. Terus dia putus asa dengan moral. Ada yang begitu. Nah, silahkan kalian renungi ya. Profil moralitasmu itu bisa diambil dari 4 variabel ini. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teorinya Kolbeck. Tahap-tahap perkembangan moral. Kita awali dari dasarnya yang mempengaruhi Kolbeck. Yang banyak disebut orang berpengaruh tentu saja gagasan psikoanalisisnya Freud. Ini tulisannya Freud. Biasanya kalau mahasiswa baru membacanya masih Freud. Tidak apa-apa, masih murni berarti masih asli. Belum terpengaruh barat. Oke. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau di teorinya Freud, komposisi psikologis kita itu kan isinya 3. Id, ego, dan superego. Jadi hidup kita itu ada 3 komponen. Id itu bawah sadar, ego itu kenyataannya, superego itu ideal-ideal, termasuk ideal moralitas. Nah, kalau id tidak kelihatan, kalau ego itu diri kita yang kelihatan, kalau superego itu dari luar diri yang masuk ke dalam diri. Jadi kalau di teorinya Freud kan id itu biasanya muncul secara tidak sadar demi ketika kita ingin senang atau menghindari rasa sakit.
Biasanya orang itu begitu mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit, aslinya kelihatan. Kenapa? Dorongan bawah sadar. Misalnya kalian fobia apalah, ketinggian. Oh itu kan kalian selalu begitu tahu, wah ini nanti saya kalau ke sana ada ketemu ketinggian ini, saya minggir sajalah. Atau fobia kegelapan, atau fobia. Itu kamu secara instingtif bawah sadarmu nuntun kamu untuk menjauh. Itu it. Kalau ego itu realitas dirimu, kenyataan. Jadi, nah sementara super ego itu moralitasmu. Jadi keinginan untuk jadi manusia yang baik, ideal-ideal yang ada dalam hidupmu. Nah, kalau itu prinsipnya kenikmatan, menghindari rasa sakit. Kalau ego itu prinsipnya kenyataan. Nah, kalau super ego itu prinsipnya moralitas, idealitas. Jadi ini yang main dalam diri kita. Super ego itu ideal. Kalau ego itu real, asli. Kalau yang itu kenikmatan, kesenangan, menjauh dari rasa sakit. Nah, moralitas yang super ego itu biasanya isinya standar-standar. Ini loh yang baik, ini loh yang seharusnya. Jadi dirimu itu bagian dalam 3 lapis itu. Ada egonya, ada it-nya, ada super egonya. Super ego inilah nanti letaknya moralitas. Standar-standar ideal kebaikan yang kamu akui, yang kamu terima. Jadi ini levelnya seperti itu. Nah, super ego ini loh nanti yang tadi kamu akui, kamu terima itu berkembang, bertahap, sesuai usiamu, sesuai umurmu. Nanti kita lihat ya teorinya Kolbeck ini, perkembangannya seperti apa, dan sekarang kamu ada di tahap yang mana. Baik, jadi ini mudahnya dasarnya ini. Berarti nanti kalau pakai Freud ini wilayahnya ada di ranah super ego. Ideal-ideal, standar-standar yang jadi rujukan tindakanmu. Kalian melakukan apapun, itu kan selain dorongan diri kan juga standar yang kamu pakai. Jadi hidup ideal menurutmu itu yang kayak gimana? Saya kira ini namanya standar. Oke, jadi dasar pertama ini pikirannya Freud ini. Dasar yang kedua ini idolanya Kolbeck, yang Piaget. Dulu pernah kita bahas satu sesi full tentang kepribadian. Ini pendahulunya Kolbeck. Teorinya yang Piaget inilah tepatnya nanti yang berpengaruh dalam diri Kolbeck. Meskipun ini agak jauh, sekitar 25-an tahun lah sebelum Kolbeck. Teorinya yang Piaget ini. Jadi ini yang disebut teori perkembangan kognisi. Jadi perkembangan pikiran seseorang. Jadi ada fase sensori motorik, ada fase preoperasional, ada fase konkret operasional, ada fase formal operasional. Ini yang ahli pendidikan mestinya ngerti. Dan juga ahli psikologi. Jadi manusia itu dari usia 0 sampai 2 tahun itu era sensorik motorik. Mulai kemampuan motoriknya jalan, kemampuan panca inderanya jalan. Jadi dia mengidentifikasi lingkungan sekelilingnya dengan panca inderanya. Secara motorik, ada yang bilang secara instingtif. Bayi itu kan sampai usia 2 tahun kan mengeksplorasi dunianya lewat panca inderanya saja. Jadi mulai dia melihat, mendengar, membau. Kalau tidak enak dia merasa nangis. Tidak enaknya ya biasanya ya fisikal. Jadi
Saya tidak tahu apa ada teori yang bilang bahwa bayi itu juga bisa kok Pak sedih, dia bisa juga patah hati, murung misalnya, saya tidak tahu. Tapi di teorinya Piaget ini bayi belum bisa. Bayi itu masih gerak motoriknya yang jalan. Kalau dia nangis itu kemungkinan mungkin dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak enak, dia merasa kesakitan dan lain sebagainya. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Nah, dan karena pikirannya masih belum optimal, dia jujur apa adanya. Kalau iya, ya iya. Kalau senang, ya dia senang. Kalau tidak, ya dia apa adanya. Kalau tidak senang, ya tidak senang. Tidak ada bayi itu kok basa-basi misalnya. Wah, bayinya ketawa terus batinnya bayi, aku basa-basi aja. Cuma tidak ada, ya dia kalau ketawa, ya ketawa saja. Jadi ini era sensorik motorik. Naik satu level era ini usia 2-7 tahun, praoperasional. Ini mulai punya kesadaran diri. Mulai muncul ego, mulai sadar pembedaan antara aku dan orang lain. Mulai muncul pembelaan pada keinginanku dan kepentinganku. Ini 2-7. Ini makanya kadang-kadang usia-usia ini itu ya cerewet-cerewetnya, ngeyel-ngeyelnya. Karena akalnya baru hidup, baru sadar, wah aku itu ternyata sosok yang berbeda dengan yang lain. Aku punya keinginan. Aku punya tujuan sendiri. Ya, tujuan hidup yang sejauh kemampuan dia berpikir. Masih untuk mencari senang. Nah, coraknya egosentris. Jadi mulai bisa ngomong, mulai bisa menerjemahkan realitas dalam kata-kata. Tapi masih egois, level dirinya sendiri saja yang difikirkan. Ini era preoperasional. Makanya kalau ada teman-teman kok sudah besar kok sangat egois, jangan-jangan kamu usia batinmu tidak beranjak dari 2-7 tahun itu. Yang dipikir dirinya sendiri, terus tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Nah, yang ketiga ada konkret operasional. Kalau ini sudah mulai bisa berpikir cerdas, berpikir kritis. Pikirannya mulai utuh, 7-12 tahun. Makanya kan ada hadisnya itu kan, anak-anak yang usia 7 tahun mulailah perintahkan sholat. Dia mulai, pikirannya mulai jalan memang. Mulai bisa diinstruksikan. Mulai bisa berpikir logis. Kalau saya begini, begitu. Wah, ini mulai bisa merancang, enaknya saya itu begini. Biar saya untung begini. Ini usia 7-12. Usia-usia begini, misalnya kalian suruh apa, biasanya mencari keuntungan konkret jangka pendek. Ayo kamu sholat, nanti tak beliin HP. Itu dia senang. Ayo ikut puasa yuk, nanti kalau bisa sampai maghrib, hadiahnya adalah buka puasa. Padha wae ya. Jadi ini anak kecil seneng. Jadi pokoknya menghitung-hitung apa keuntungan yang dia peroleh, karena dia berpikirnya sudah logis. Dan sudah mulai mencair egosentrismenya. Dia mulai bisa merasakan kesenangan-kesenangan dalam berbagi dengan teman, dengan sesamanya. Makanya usia-usia ini kan dengan temannya sangat kuat ikatannya. Senang-senangnya bermain. Konkret operasional. Nah, puncaknya orang dewasa itu 12 tahun ke atas. Kalau pakai bahasa agama ini saatnya balik sudah. Kalau yang cowok berarti waktunya khitan, waktunya sunat. Nah, ini dianggap sudah matang emosinya dan pikirannya. Sudah mampu berpikir abstrak. Sudah mampu
berbagi, sudah ngerti perannya di tengah masyarakat. Ini umur 12 ke atas. Nah, ini boleh kalian cermati ya. Kelihatannya kan rentang usia ini mirip-mirip dengan misalnya fikih, antara balik lah, antara dewasa lah, nah ini 12 tahun ke atas. Setelah itu ya sudah dianggap manusia dewasa. Meskipun untuk nonton film dewasa nunggu 17. Sekarang malah ditambah. Sekarang film-film itu tidak 17. Saya lihat tulisannya 18. Saya tidak tahu kalian ada ndak yang sudah ekstra dewasa, berarti kan itu sudah 17-18 ke atas. Tapi keutuhanmu sebagai manusia dalam berpikir mempertimbangkan itu, kalau pakai teorinya yang biasa ini 12. Jadi matang. Harusnya sejak usia itu kalian sudah dewasa berpikirnya. Meskipun ada saja orang yang sampai mahasiswa semester 5, semester 6 masih seperti umur 2-7 tahun tadi. Itu kalian perlu pendewasaan diri, mulai agak latihan biar tidak terlalu egois. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, yang sering dianggap berpengaruh dalam gagasannya Kolbeck adalah teorinya Maslow. Dulu kita pernah bahas satu sesi full. Masih berhubungan dengan kepribadian. Kalau ini level aktualisasi dirinya manusia. Jadi moralitas itu kalau di Maslow, Abraham Maslow, ini bukan Maslow membacanya. Maslow itu nama, jangan dibaca Mas itu ya Mas, Low itu rendah, jadi Mas yang kelas rendah. Enggak, Maslow itu lengkap. Jadi moralitas berhubungan dengan aktualisasi diri. Manusia yang bermoral baik itu adalah manusia yang mampu mencapai puncak hierarki aktualisasi diri. Kalau di Maslow dulu kan aktualisasi diri itu kan level. Ada level fisik. Ada naik satu level kenyamanan, keamanan. Ini dua level pertama ini sebenarnya kebutuhan dasar. Orang kalau terpenuhi kebutuhan dasarnya baru naik ke level rasa memiliki dan cinta. Kalau fisiknya belum beres, sulit naik ke level selanjutnya. Kalau kalian fisiknya sakit misalnya, wah urusan cinta-cintaan nanti dulu lah, sembuh dulu, sehat dulu. Kenapa? Yang bawah belum terpenuhi. Kalau dalam situasi tidak aman misalnya, dalam situasi perang nyawamu terancam, itu ya mbok ada orang wirawiri cakep juga tidak di pikiranmu, gimana caranya selamat. Nah, kebutuhan dasar terpenuhi dulu baru naik level. Nah, kebutuhan rasa memiliki, cinta, dan juga penghargaan. Nah, ini levelnya lebih abstrak. Kebutuhan psikologis. Dan puncaknya aktualisasi diri. Jadi, kebutuhan puncakmu itu aktualisasi diri. Cirinya, ini ringkesan sebenarnya dari ngaji filsafat yang dulu, orang aktualisasi diri itu orang yang pertama mandiri. Berarti dia lepas dari ketergantungan pada apapun selain dirinya sendiri, itu namanya mandiri. Kalau masih banyak bergantung pada di luar diri, berarti belum puncak aktualisasi dirimu. Kamu itu mampu kok untuk mandiri. Yang kedua, realistis. Jadi menerima kenyataan hidupnya apa adanya. Yang ketiga, problem solver. Mampu menyelesaikan masalah apapun dalam hidupnya. Karena dia mandiri, ya ada masalah dia selesaikan sendiri. Ada lagi yang menarik menurut saya, punya selera humor yang tinggi. Orang bisa berhumor ria, itu berarti hidupnya nyaman. Jadi
Kalau kalian sedang sumpek, stres kan diajak guyon susah. Nah, bisa guyon, bisa bergurau, itu berarti kamu bisa menikmati hidupmu. Tidak mencurang, terus sumpek, terus koyok-koyok hidup itu berat gitu. Nah, berarti kurang aktual hidupmu. Orang yang menganggap hidupnya berat itu kan sebenarnya nyambung dengan tadi. Dia belum menerima hidupnya apa adanya. Siapa sih orang yang tidak ada kurangnya? Siapa sih orang yang tidak ada masalahnya? Tapi orang yang mampu memuncakkan aktualisasi dirinya, ya menyadari itu, menerima itu, dan bisa menikmati itu. Makanya bisa bergurau, bisa humor. Nah, ya kalian tetap harus hati-hati ya. Nanti saya sudah bisa humor kok Pak, tapi teman saya tidak. Ya hati-hati kan, nanti humormu dianggap serius sama temanmu. Yang tidak ngerti humor, tidak bisa humor. Oke ya, baik. Jadi sense humornya tinggi. Kan ada orang itu ya sense humornya tidak terlalu tinggi. Kalau ada orang guyon, dia menangkapnya lama. Yang lain ketawa sudah selesai, dia baru oh iya wahahaha gitu terakhir. Yang lain sudah selesai, kamu baru ketawa. Baru oh iya lucu ya, iya kamu mikirnya kesuwen, lucunya sudah lewat. Kamu baru tertawa. Nah, ayolah, hidup ini bisa kita nikmati, kita syukuri saja. Orang yang tidak bisa humor, ya kemungkinan sulit mensyukuri hidupnya. Nikmati hidup. Dan yang terakhir tentu saja menghargai proses. Dia sadar kok untuk mencapai apapun ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Apapun itu. Nah ini hidupmu nyaman sudah. Nah ini ciri-ciri orang yang mampu mengaktualkan dirinya. Dia mandiri, realistis, problem solver. Selera humornya tinggi dan menghargai proses. Ini basis-basis teori dari Maslow, dari Freud, dari Piaget tadi yang nanti dipakai oleh Kolbeck untuk merancang gagasannya tentang tahap perkembangan moral. Nah, Kolbeck ini melakukan penelitian pada 72 anak, karena dia ingin meneliti perkembangan moral, berarti kan dimulai sejak anak-anak. Di Chicago, karena beliau kan profesor juga di Chicago University, dia ngambil anak yang usianya 10 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Kemudian anak-anak ini diteliti terus sepanjang 20 tahun. Diikuti terus, diuji terus, dicek terus kehidupannya. Ya dia melihat perkembangan moralnya. 20 tahun. Nah, bayangkan kalian apa ya sabar neliti sampai 20 tahun. Ya kan, kalian kadang-kadang nulis skripsi aja penelitian lapangan, ya kamu ngarang aja, lapangannya ndak ada. Kamu kira-kira. Nah ini 20 tahun neliti beneran loh. Kalau kamu kan kalau neliti ngincer dananya, anggaran proyeknya saja. Jadi kalau ini serius, pingin tahu sejauh mana perkembangan moralnya manusia itu. Nah, ya setiap anak dalam jangka waktu tertentu diberi pertanyaan-pertanyaan di interview selama 2 jam. Nah, ini ya penelitian ini yang dilakukan oleh Kolbeck nanti melahirkan teori tahap-tahap perkembangan moral. Nanti caranya dia nguji itu pakai dilema moral. Nanti kita bahas lagi dilema moral seperti apa. Nah jadi ini basisnya, biar kamu tidak nganggep wah Kolbeck itu jangan-jangan ngarang saja dikira-kira, ndak. Dia neliti beneran. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jadi perkembangan moralnya manusia itu bisa dibagi dalam 3 level dan 6 tingkatan, 6 stage. Setiap level ada 2 tingkat.
Level 1 namanya prekonvensional. Level 2 namanya level konvensional. Level 3 namanya level postkonvensional. Oke ya, kalian pahami saja. Dilihat, dipahami, didengarkan, dipahami. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Nanti kalau ingin tahu lagi ya ditengok lagi. Jadi ada level pre, ada level post, ada level konvensional. Level prekonvensional itu fokusnya kenyamanan diri. Jadi kalau orang melakukan kebaikan itu sebenarnya targetnya biar dia sendiri nyaman, enak. Nah itu ada 2 tingkat. Tingkat 1 namanya tingkat hukuman dan kepatuhan. Nanti kita uraikan masing-masing tingkat. Kalau tingkat 2 itu keuntungan personal. Nah, ini aspek etik level 1, berarti yang paling bawah. Ada lagi naik 1 level etik kedua, level konvensional. Kalau tadi kan yang dilihat dirinya sendiri, kalau yang kedua ini orang lain. Dia sudah mulai kepedulian pada orang lain. Nanti ada 2 tingkat. Tingkat 3 yaitu menyesuaikan dengan keinginan kelompoknya, masyarakatnya. Dan tingkat 4 itu otoritas dan ketertiban sosial. Level 3 post konvensional, kalau yang tadi kan fokusnya pada yang lain, yang pertama fokus pada diri sendiri. Level 3 ini fokusnya pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai moralnya. Jadi bukan akunya, bukan orang lain tujuannya ya kebaikan itu sendiri, prinsip-prinsip moral. Ini level 3. Nanti ada 2 tingkatan. Tingkatan kelima itu kontrak sosial dan hak setiap orang. Tingkat ke-6 prinsip-prinsip etik universal. Jadi ternyata moralitas kita itu berkembang. Tidak macet, tidak kok orang itu tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi murni sekali. Misalnya, Pak, saya ingin ikhlas, Pak, langsung terus bisa ikhlas, itu enggak. Ada tahapannya. Jadi moralitas kita juga bertahap. Meskipun nanti ada kritik juga, tapi kita pahami ini dulu. Jadi ayo kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini berarti masih dari level 1. Tahap pertama atau stage tingkat pertama itu orientasi moral yang hukuman dan kepatuhan. Jadi di tahap pertama ini, ketika seseorang melakukan kebaikan, itu motivasi utamanya adalah menghindari hukuman. Jadi saya patuh disuruh melakukan kebaikan ini biar tidak dihukum. Jadi jangan bohong loh. Kalau bohong nanti tak jewer. Nah ini level 1. Khawatir hukumannya. Ke masjid ya kalau maghrib. Kalau tidak ke masjid, yo makan malamnya batal misalnya. Nah ini kamu takut ininya. Jadi kamu jadi orang baik karena khawatir hukumannya. Terus kamu jadi patuh. Ayo ngaji yuk. Ngaji itu baik. Kalau ndak mau ngaji yuk besok ndak tak barengi lagi loh kalau ke kampus. Nah, wah gawat ini kalau ndak dibarengi. Sekarang Gojek mahal misalnya. Terus kamu ikut. Bukan karena ngaji itu penting. Tapi patuh disuruh karena khawatir dihukum. Ini level paling rendah. Boleh kamu konversi ke kepatuhanmu pada Tuhan. Ada kan orang yang patuh dalam beragama, alasannya takut dihukum.
Nggak boleh Pak, boleh. Tapi ini tahap moral level 1. Ya level 1 kan kalau ayam geprek belum terlalu pedas. Masih biasa saja. Jadi ini level paling awal. Ini anak-anak sebenarnya yang di level ini. Jadi kita melakukan satu kebaikan itu ya orientasinya biar tidak dapat hukuman. Dasarnya tentu saja ketakutan. Jadi kebaikan yang didasari oleh rasa takut. Ya orang-orang di level ini itu menganggap ini mesti benar. Kenapa? Karena efeknya jelek kalau tidak dijalankan. Nah, baik. Tapi yo ini ampuh untuk orang-orang yang di level ini misalnya kita ingin ngajak mereka pada kebaikan, yo kita ancam saja dengan hukuman yang menakutkan mereka. Jadi kalau tidak mau belajar, tidak boleh lagi main PS. Oh itu ngeri bagi anak-anak kecil yang suka main. Jadi boleh dipakai strategi untuk orang yang kamu tahu levelnya masih ini. Jadi termasuk mahasiswa itu kadang-kadang dosen kan juga pakai strategi ini. Kalau tidak ngumpul tugas, siap-siap kamu. Nanti nilaimu jatuh loh ya. Kalau nilaimu jatuh, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu tidak lulus-lulus, pacarmu lulus duluan. Ngeri itu. Oke. Ya kan kalau dia pulang kampung, wah, apalagi dijodohkan, wah tambah kiamat duniamu. Oke ya. Oh itu kan ngeri. Terus kamu, wah rajin ini, jangan sampai telat ini lulusnya. Baik, ini level moral paling dasar. Tahap 1. Naik satu level tahap moralitas yang kedua. Kalau tadi dasarnya ketakutan, kalau ini dasarnya harapan. Kamu melakukan perbuatan moral karena mengharapkan keuntungan. Jadi yang benar menurut orang di level ini itu yang menguntungkan saya, yang memenuhi kebutuhanku. Kadang-kadang juga yang menguntungkan orang, tapi keuntungan bagi orang itu mengimbas padaku. Jadi, lupa ada orang di level ini, tapi melakukan perbuatan baik pada orang lain loh Pak. Iya, tapi dia melakukan perbuatan baik pada orang lain itu sambil berharap biar orang lain juga baik padaku. Nunggu balasan baiknya. Ini berarti di level 2. Sebenarnya yang dipikir keuntungan dirinya sendiri. Oh saya sekarang rajin sedekah Pak pada fakir miskin. Biar apa? Biar saya dapat balasan 700 kali lipat. Ya bodoh wae, yang nyari keuntungan kan balik ke kamu sendiri. Kamu kejar keuntungannya. Nah ini moralitas level 2, tahap kedua. Hanya mencari keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya kamu ingin balasan yang baik untuk dirimu. Nah, ini moralitas level 2. Kalau tadi dasarnya takut dihukum, kalau ini nunggu hadiah. Nah, kalau mungkin pakai bahasa agama yang level 1 itu diancam dengan neraka, yang ini dijanjikan surga. Tidak masalah, ini tetap bermoral, cuma moral yang level 2. Jadi kategorinya tetap perbuatan baik. Yang di luar level itu kan yang tidak baik. Ini baik kok. Jenis perbuatannya mungkin sama. Sama-sama sedekah. Kalau yang pertama sedekah karena takut kalau tidak sedekah nanti dihukum, dimarahi, dikucilkan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau yang kedua ini sedekah biar aku dapat balasan lebih banyak. Jadi begitu kamu habis sedekah terus kamu nunggu, ini sudah 1 bulan loh, kemarin aku sedekah 100.000 tapi kok enggak dapat 7 juta ya kalau dianukan, kamu nunggu begitu. Nah, ini mengejar keuntungan pribadi.
Ini level 2. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan, menunggu balasannya yang lebih baik yang kamu inginkan, kamu di level 2. Ke rumahnya dosen bawa buah 5 kilo. Wah, baik sekali kamu sama dosen. Enggak Pak, biar nilai saya bisa naik misalnya. Nah, itu keuntungan yang kamu cari. Oke ya, tapi kan jenis perbuatannya sama. Hanya motifnya yang berbeda, itu yang membedakan tahap moralitas di mana kita ada. Baik, ini yang kedua, yaitu ada contoh ketika kita menjadi sukarelawan biar dapat nama baik di tengah masyarakat. Nah, ini sukarelawannya bagus, tapi kan targetmu bukan kok membantu orang, tapi nama baik, statusmu lebih tinggi. Oke, baik. Jadi ini perbuatan baik yang motifnya hanya keuntungan pribadi. Oke, yang ketiga. Kalau ini berbeda lagi orientasi kebaikannya. Di level ketiga ini seseorang masuk ke ruang hidup sosialnya. Kalau tadi kan 2 level pertama itu masih sangat individual. Yang jadi fokus dirinya sendiri. Yang pertama tadi dirinya sendiri biar tidak sengsara, tidak susah. Yang kedua dirinya sendiri biar senang. Nah yang ketiga, ini level 3. Orang melakukan perbuatan baik karena ingin diakui, diterima, dianggap baik oleh masyarakatnya. Nah ini mungkin ya bahasa singkatnya ingin membangun citra. Kalau di banyak referensi ini level moralitas good boy, anak baik. Jadi kamu ingin dapat status anak baik. Tiap hari kamu puasa Senin Kemis, kamu ke masjid terus. Nah, terus kenapa kamu melakukan itu? Ya biar dianggap anak soleh. Nah ini level 3, menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Karena kelompokmu mengidealkan sosok manusia semacam itu, maka kalian menyesuaikan dengan itu. Kalau warga sini setiap kali pertemuan harus datanglah demi keguyuban. Nah, kamu terus ikut ke sana melakukan itu. Jadi kesadaranmu untuk bareng-bareng bersama masyarakat dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan mereka. Meskipun itu sebenarnya mungkin bukan keinginanmu sendiri. Jadi cirinya orang di level ini, dia melakukan kebaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakatnya. Bagian dari loyalitasnya terhadap kelompoknya atau masyarakatnya. Dia ingin diterima, dia ingin dipercaya oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, ini kadang-kadang kan kalian begitu kan sama teman misalnya. Aku boleh enggak kalau kamu ndak ada, bajumu tak pakai saja. Sebenarnya kan kamu ndak mau jawab tidak, gimana nanti kalau saya jawab tidak, nanti aku ndak dianggap teman yang baik. Nah akhirnya ya sudah, silahkan kamu pakai saja. Ada apa dia, aku pakai saja, ndak apa-apa. Nah, ini kenapa kamu menyesuaikan dengan keinginannya orang lain dengan keinginan masyarakatmu. Ini dianggap lebih tinggi. Kenapa? Kamu tidak mikir dirimu sendiri. Meskipun motifnya sebenarnya demi dirimu juga yang dapat status di tengah masyarakatmu. Nah, sekarang banyak di situ saya contohkan. Misalnya ada temanmu curang. Sudahlah, kamu tahu saya curang kan, tapi sudah usah diributkan lah, tidak usah rame-rame, biarkan saja. Kita tetap teman toh. Ya, kita tetap teman. Ya sudah, diamlah. Nah, ini level 3 moralitasmu. Cuma yang kebaikan ya, kamu sayang pada temanmu atau membantu temanmu dalam rangka biar dia menerimamu, menganggapmu orang baik. Jadi menyesuaikan dengan keinginan kelompok.
yang lain begitu, ya sudah saya begitu, biar saya diterima. Nah, misalnya kamu bawis masuk ke masjid ini, kok yang lain sarungan semua ya. Wah, kalau saya pakai celana jangan-jangan nggak dianggap. Sudahlah aku tak pakai celana, biar diterima jadi santri di masjid ini misalnya. Nah ini namanya tahap moralitas level 3. Kebaikan yang kamu lakukan hanya dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan kelompokmu. Ya alhamdulillah kalau circlemu circle yang baik. Jadi penyesuaianmu lahirnya perilaku-perilaku baik, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau circlemu circle tidak karu-karuan, ya perilakumu perilaku yang tidak karu-karuan. Jadi misalnya kamu punya geng khusus untuk geng kita, cirinya adalah bolos kuliah misalnya. Kalau yang tidak bolos kuliah jangan masuk circle kita misalnya. Kamu biar tetap di circle itu, terus kamu tega-tegakan bolos kuliah. Kalau kayak gitu bunuh diri kamu. Nah, ya bikin circle ya. Seandainya kamu levelmu ada di sini, carilah circle atau bikinlah circle yang positif. Sehingga keinginanmu diterima itu ya melalui perbuatan-perbuatan positif. Pokoknya kalau kelompok kita, circle kita ini tidak boleh lulus kuliah lebih dari semester 8 misalnya. Kalau lebih semester 8 kita keluarkan misalnya. Itu kan bagus. Kalau kelompok kita ini minimal seminggu harus sodako 1 juta ya misalnya. Loh kan kamu otomatis sodako. Oh iya. Ya enggak tahu ya sodako. Sopo ngerti ya circle-nya anak-anak konglomerat. Kalau kamu enggak mampu berarti kamu bukan circle itu. Jadi itu tahap ketiga. Menyesuaikan dengan keinginan kelompok.